warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu kembali dengan saya Yesi Hermayani, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Pada kesempatan ini, saya akan mewawancarai kepala sekolah untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual model 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Mari kita saksikan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Yesi. Maaf ya Bu mengganggu waktunya pagi ini gitu. Oke, ada apa Bu Yesi? Begini Bu, kan saya kan dapat tugas nih Bu. Guru penggerak ini ada tugas mewawancarai kepala sekolah. Jadi pada kesempatan ini saya memilih Bu sebagai kepala sekolahnya akan mewawancarai tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan gitu sebagai seorang pemimpin, ya kan Bu. Jadi Bu, selama Ibu memimpin kan jelas banyak kasus kan Bu, masalah gitu. Ada banyak, bisa dikatakan banyak. Iya banyak ya Bu ya. Jadi sehat Ibu hari ini ya? Alhamdulillah. Sehat gitu ya. Jadi ini Bu kan, nanti saya ada beberapa pertanyaan kepada Ibu gitu kan. Sebelum mengajukan pertanyaan saya ingin bertanya dulu gitu. Kasus apa yang selama ini yang Ibu anggap, maksudnya Ibu anggap yang masih Ibu ingat gitu, yang baru-baru ini gitu kan kasusnya, kasus apa ya Bu ya? Termasuk kasusnya yang ibaratnya yang agak apa Bu Yesi, yang bersangkutan guru, maksudnya boleh, iya, terlalu apa gitu mungkin ya? Iya gitu. Maksudnya ada nilai-nilai kebajikan, nilai kebaikannya yang membuat Ibu bingung membuat keputusan gitu, karena dua-duanya bagus gitu, dua-duanya baik gitu loh Bu. Jadi kan tidak ada mengandung benar salahnya, tidak. Ini yang ini baik, yang ini baik gitu. Jadi Ibu bingung ngambil apanya, keputusannya gitu. Jadi ada nggak kasus seperti itu yang Ibu ada alami? kemarin Bu Yesi, belakangannya masalah guru saya, ada seorang guru itu kemarin, ada guru honor itu Bu Yesi, dia datang selalu terlambat. Dia selalu terlambat. Itulah ada apa dengan bapak itu, dan merek lagi bapak dia. Dia guru honor memang di sekolah ini udah lama, cukup lama di sini. Cuman itu selalu, bahkan kadang malah selalu nggak masuk gitu. Iya. Ngapa emang dia permisi kadang nggak masuk, alasannya ada dibuatnya izin gitu, dia permisi dengan guru kelas mungkin kadang kan. Jadwal dia masuk nggak bisa masuk, dia ada permisi memang, misalnya dengan WA kadang bahwa dia permisi ada kegiatan lain gitu, ada kerjaan lain yang harus diselesaikan dia. Oh, berarti itu kasusnya Bu ya. Berarti dia seorang guru honorer, guru bidang laki-laki ya Bu ya. Laki-laki, Bu. Ini kan masa kasusnya berarti karena Bapak itu sering datang terlambat. Jadi masalahnya karena dia ada kerjaan sampingan. Karena Bapak ini honorer gitu. Kepala keluarga ya Bu. Udah menikah ya Bu ya? Udah menikah Bu Yesi, udah ada 2 orang anak. Oh begitu. Jadi dari kasus yang sedang Ibu hadapi itu, cara Ibu mengidentifikasi masalahnya seperti apa? Kemarin itu namanya apa juga saya tuh, gimana masalahnya, termasuk masalah yang agak berat juga, kalau boleh bingung juga gitu kan, gimana apa masalahnya, solusinya. Ibu tanya pertama solusinya itu saya panggil dia dulu kemarin. Nanti nyari kasus dulu, apakah ini isu atau gimana gitu. Berarti Ibu nyari dulu masalahnya itu benar apa tidaknya gitu ya. Oh iya, saya tanya dulu dengan temannya apa emang dia begitu. Saya tanya dengan wali kelasnya kan, wali kelas yang berarti ada jam. Berarti masuk Bapak kelas. ini guru bidang studi Bidang ya? studi Bu. Oh, iya. Bidang studi, dia nggak megang kelasnya. Berarti Ibu kan masalahnya Ibu cari dulu benar atau tidaknya dari lingkungan sekolah atau gimana, apa penyebab Bapak ini terlambat gitu ya. Lantas keputusan apa yang Ibu ambil saat itu dengan masalah yang sedang dihadapi Bapak ini gitu? Saya panggil dia dulu, dia senang kan. Saya panggil dulu, bicara kamu empat mata, ada apa masalahnya ya. Kiranya itulah dia sih, karena dia guru honor, jadi penghasilan dia mungkin ya tidak mencukupi. Nggak mungkin ya, memang tidak mencukupi kalau dia kepala rumah tangga, karena dia laki-laki kepala rumah tangga, penghasilan honor kita tahu ya sih ya, memang nggak cukup, jauh dari cukup. Nah itulah, dengan itu dia
mencari kerjaan sampingan. Berarti langkah pertamanya yang ibu ambil keputusan adalah memanggil bapak tersebut. Manggil, saya tanyakan apapun. Oke bu, kalau menurut ibu, bagaimana dapat ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini? Mana yang berperan dilema etika kah itu atau bujukan moral? Kalau saya dilema etika. Oh ya, berarti mengandung kebaikan dua-duanya. Di sisi lain dia bertanggung jawab dengan keluarganya, di sisi lain dia tanggung jawab dengan tugasnya di sekolah. oh gitu ya, oke. Berarti selama ini ibu menjalankan pengambilan keputusan itu terutama untuk kasus-kasus dilema etika ini, dilema kepentingan, berarti ada kebajikan di dalamnya yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti kan bagaimana cara ibu menjalankan itu, menjalankan pengambilan keputusan ini? Langkah tadi pertama itu kan manggil dia. Dulu tadi kan mengudah dia positif dia seperti itu, sering terlambat, nggak langsung. Kemudian saya panggil dia, kedua saya panggil dia, bicara kami, saya tanya lah bapak itu apa gimana. Setelah ibu panggil tadi guru tersebut, bapak tersebut, setelah ibu panggil, langkah-langkah apa yang ibu langkah-langkah atau strategi apa yang ibu lakukan gitu dalam menyelesaikan kasus bapak ini gitu. Langkah-langkah strategi, maksudnya ibu apakah memberi pilihan sama bapak itu gitu atau gimana dia bapak itu mengajarnya tidak terganggu gitu. Strateginya gimana gitu? Dikasih solusi Bu Esi. Oh berarti seperti dia katanya kan berarti berarti ibu memberi pilihan kepada dia. Iya. Pilihan seperti apa yang ibu lakukan sama dia? Maksud saya gini Bu Esi, dia kerja samping itu tetap silakan kerjakan apa aja terserah dia, bisa ada seperti kemarin katanya ngambil kelapa ataupun apa, soalnya itu kerjaan itu kan bisa dikerjakan sore hari. Oh iya. Kewajiban dia pagi ini tetaplah dia seperti ke sekolah, tetap ke sekolah. Karena pekerjaan samping itu dia bisa juga tetap mengerjakan di sore hari dikerjakan. Kemudian apa kedua yang tuh jadwal Bu Esi, kami nyusun jadwal dengan guru kelas, minta tolonglah guru kelas dirubah jadwal, jadwal dia supaya bisa dia digeser, misalnya agak siang dia mungkin masuk jam siang. Berarti kan selama ini kan bukan kasus bapak itu saja yang dilema etika yang ibu hadapi, kasus-kasus lain juga. Jadi dalam menyelesaikan kasus dilema etika lah kita ambil ya Bu ya, bukan khusus untuk bapak itu saja. Karena kan sebelum bapak itu punya kasus seperti itu, ada juga guru yang lain juga mengalami kasus seperti itu. Jadi hal-hal efektif itu yang ibu lakukan untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini, apakah dengan cara yang sama, maksudnya tetap memanggil, membicarakan dulu itu dengan empat mata dengan guru yang bermasalah gitu, guru yang ada kasusnya gitu. Kalau selama ini masih seperti itu, berarti masalahnya masih bisa berarti setiap ada masalah kasus dilema etika, ibu akan hal yang efektif yang ibu lakukan adalah ibu panggil dulu, membicarakan hal itu empat mata. Oke. Adakah dalam mengambil keputusan tersebut atau langkah-langkah yang sudah ibu lakukan gitu kan untuk mengambil keputusan tentang kasus dilema etika ini, ada nggak tantangannya dalam mengambil keputusan terhadap kasus dilema etika ini? Ada tantangannya, tentang apa, keseluruhan sosial gitu? Keseluruhan sosial dari teman sejawat. Oh iya gitu. Iya jelas. Iya pasti kalau seorang pemimpin seperti itu Bu ya. Berarti cara mengatasinya Ibu seperti apa? Dengan kan tentang ada tantangannya itu Bu. Jelas kan nanti kan ada temannya kok ini diistimewakan atau gimana gitu. Jadi cara Ibu mengatasinya sama guru lain gimana? Sejawat dia. Mungkin dalam mungkin ada dalam suatu rapat gitu, itu saya sampaikan, nanti saya selipkan ada hal-hal yang penambahan waktu rapat, ada bicara dengan guru rapat, nanti saya sampaikan. Berarti Ibu memberi pengertian kepada guru yang lain, tentang keadaan bapak ini. Iya. Disampaikan, kita sampaikan. Tapi yang keputusannya itu tetap di tangan Ibu. Ya. Berarti cuma memberi pengertian tidak, cuma Ibu memberi pengertian saja bahwa keputusan cuma di tangan Ibu. Mengapa Ibu berpikir bahwa keputusan di tangan Ibu? Tanggung jawab kita sebagai yang mana ya, pada sekolah, kalau di sini kita lah tanggung jawab gitu. Baik buruknya itu Ibu, kepala sekolahnya nanggung gitu. Pikiran Ibu seperti itu. Oke. Apakah dalam kasus setiap Ibu menangani kasus itu, apakah Ibu selesaikan di tempat atau ada jadwal tahap-tahapannya?
Karena tengok kasusnya juga sih, Oh. kebanyakan kasusnya ini ya bertahap gitu, nggak bisa langsung. Berarti kalau kasusnya Bertahap. ringan, ibu selesaikan di tempat hari itu juga. Iya, Kalau kalau seandainya selesaikan. kasusnya itu agak berat ataupun yang membutuhkan waktu, apa pakai pakai program gitu ya, Bu? Program, Program gitu ya, Bu ya. Oke, Bu. Adakah seseorang atau faktor mungkin yang selama ini dapat mempermudah ibu dalam mengambil suatu keputusan gitu tentang kasus dilema etika ini? Ada nggak? Maksudnya apakah ada orang yang membantu tentang ibu menyelesaikan kasus ini, atau ibu mengambil keputusan sendiri karena ibu berpikir bahwa setiap keputusan yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah gitu? Ya sebenarnya itu apa saya sendiri aja Bu sih. Berarti ibu kalau beranggapan itu bisa saya ibu putuskan sendiri, Saya tuliskan sendiri, saya putuskan sendiri, karena ibu udah berpikir bahwa apapun keputusan yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah gitu ya. Pertanyaan terakhir nih, Bu. Dari semua hal yang telah ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan tersebut gitu? Pengalaman apa yang ibu, yang sebuah masalah yang menimbulkan sebuah masalah dari keputusan yang ibu ambil tentang dilema etika ini? Kan sebetulnya ada pengalaman ini, pengalaman ibu bahwa sebelum saya ngambil keputusan ini mungkin entah dia bertentangan dengan aturan atau bertentangan dengan perasaan gitu, ada perasaan kasihan atau gimana gitu. Jadi ada nggak yang seperti itu, Bu? Dalam mengambil keputusan itu kan tentang pengalaman ibu yang selama ini loh. Ya. Tadi kata untuk apa juga biasa kita. Sementara yang kita apa dengan peraturan sekolahnya ya kan. Cuman kadang kita pikir lagi ke hati. Ada timbul rasa kasihan, Nah, gitu. itu tadi Tapi kembali. rasa kasihan yang ini tidak sesuai dengan peraturan. Nah itu tadi kadang. Itu pengalaman yang ibu rasakan berat ya, Bu ya, membedakan Berat. kepentingan pribadi dengan kepentingan dengan Tapi sekolah. dari yang seperti itu, keputusannya jadi pertimbangan terakhir ibu apa tentang pilihan tentang perasaan atau dengan kepentingan orang banyak gitu? Kepentingan orang banyak lah ya sih. Tapi mengandung kebajikan. Kebajikan. Atau kebaikan ya, Bu ya. Tadi. Berarti kebaikan, memikirkan kebaikan untuk orang banyak. Iya. Ya gitu ya. Sesuai dengan peraturan ya, Bu ya. Sesuai Bukan dengan perasaan. Bukan dengan perasaan. Oke, Cuma Bu. kadang itu tadi perasaan itu tadi nggak bisa juga kita itu kan. Apalagi Bu seorang perempuan ya, Bu Perempuan. ya. Banyak rasa Lebih, kasihannya gitu. Rasa apanya lebih besar. Jadi Bu, hari ini luar biasa wawancara yang saya dengar ya, Bu ya. Karena menurut saya mungkin karena ibu udah berpengalaman di sini, karena ibu kan udah lama juga di kepala sekolah nih. Jadi mungkin nanti untuk kedepannya nanti ini adalah pelajaran yang sangat berharga atau berarti buat saya untuk kedepannya. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Tadi, Sehat hari ini Pak. insya Allah sehat. Jadi Pak, saya meminta waktu Bapak sedikit sebentar ya Pak ya. Ya silakan. Ada hal yang ingin saya tanya, beberapa pertanyaan nanti kepada Bapak gitu. Ya silakan, dalam rangka apa nih? Ini Pak, kan saya ada tugas ini Pak, modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berbasis menilai kebajikan sebagai pemimpin, kan gitu ya Pak ya. Ya. Jadi tugas ini saya harus mewawancarai beberapa kepala sekolah. Jadi diantaranya saya ke Bapak gitu kan. Jadi kasus di sini ini, pertanyaan di sini tentunya selama Bapak menjabat banyak masalah yang Bapak hadapi atau kasus-kasus yang pernah Bapak alami. Memang semenjak saya menjabat jadi kepala sekolah, kasus banyak, tetapi kasus yang bisa diangkat ya, untuk kita sama-sama berpikir, yaitu tentang kewajiban seorang guru dan seorang pegawai tentang tugas, pelaksanaan tugas. Seorang guru bersuamikan PNS di tempat yang lain, sedangkan tugasnya di sekolah kita. Yang seperti inilah yang selalu terjadi, tentang kedinasannya terhambat. Apa sebab? Ada dua kewajiban terhadap guru ini. Kewajiban seorang menjadi
keluarga dan kewajiban sebagai kedinasan. Oh begitu ya Pak ya. Berarti masalah yang pernah Bapak hadapi salah satunya seperti itu. Ya. Guru yang memiliki dua kepentingan gitu kan. Tapi menurut Bapak apakah kepentingan itu dua-duanya mengandung kebajikan atau kebaikan? Kebaikannya ada. Yang pertama, si guru ini untuk bertugas sebagaimana sebaiknya dia harus pindah ke tempat tugasnya itu, tetapi ada kebaikannya di dalam peraturan kenegaraan bahwa kedinasan itu apabila orang yang bersuami berarti ikut suami. Jadi yang seperti inilah suatu kewalahan bagi kami untuk mengingat dan mempertimbangkan apa keputusan yang akan diambil. Oke Pak, berarti itu termasuk delima etika ya Pak ya, dua-duanya mengandung kebaikan gitu ya Pak ya. Ya. Jadi lantas keputusan apa yang Bapak ambil saat itu tentang masalah guru ini gitu? Keputusan yang dapat diambil karena selalu terlambat, kami membuat suatu jadwal kepada majelis guru, dirapatkan guru itu kira-kira untuk membantu sedikit kedinasan ibu yang seperti itu, dibuat jadwal kira-kira sampai di sekolah itu jam berapa. Nah, Berarti misalnya Bapak, di jam 8 berarti dia ada sedikit kita memberi kelonggaran sedikit mengingat dan menimbang tadi tentang hal tersebut. Kalau dia jam 8 baru sampai di sekolah, berarti kita rapat dengan guru, robah jadwal pelajarannya. Misalnya dia masuk jam 8 hanya bisa, berarti itu suatu solusi supaya jangan terjadi di sini hak sebagai keluarga, di sini hak sebagai kedinasan. Oke, berarti selama ini Bapak mengambil keputusan itu berarti Bapak mengadakan rapat dulu sama Dewan Guru gitu Pak yang memberi pengertian gitu ya Pak Ya, ya, harus bahwa keadaan pengertian. guru ini seperti ini begitu ya. Berarti Bapak mengidentifikasi masalahnya itu Bapak ambil dulu kebaikannya mana gitu ya Pak ya. Ya. Berarti nanti tentang kedua kasus ini, kasus yang sedang Bapak hadapi ini, berarti kan dia ada unsur kebenaran kedua-duanya. Berarti dia ada kewajibannya seorang di kedinasan, ada di keluarga, begitu ya Pak ya? Iya. Berarti dua-duanya mengandung kebaikan. Kebaikan, Berarti dia kan kebenaran. masuk ke kasus delima etika ya Pak ya? Delima etika. Oke. Langkah-langkah strategi seperti apa yang Bapak biasa lakukan untuk menyelesaikan masalah dilema seperti ini Pak? Langkah-langkah yang pernah diambil, kami langsung memanggil suaminya, jadi dibicarakan dengan sebaik-baiknya bagaimana kasus yang seperti ini tidak akan terulang lagi, dan kami mohon kepada suaminya pilih istri ikut suami atau suaminya kembali bertugas ke tempat istri. Nah, ini salah satu jalan. Apakah yang keputusan ataupun pilihan yang Bapak beri kepada guru tersebut efektif dalam pengambilan keputusan di kasus ini, Pak? Saya rasa kalau berdasarkan peraturan negara, lebih bagusnya mengingat dan menimbang guru ini ikut suami. Apa sebab kalau guru itu selalu membuat yang seperti ini tadi, solusinya akan terjadi kembali, akan mengakibatkan akibat siswa itu ya siswa tak belajar. Jadi kewalahan nanti dengan guru-guru lain, apalagi di sekolah itu gurunya pas-pasan saja. Oh iya begitu, berarti nanti takut mengorbankan siswa ya gitu ya Pak ya, kalau seandainya si guru ini sering terlambat gitu ya Pak ya. Oke Pak, pertanyaan berikutnya Pak, menurut Bapak dalam mengambil keputusan ini apa tantangannya Pak? Tantangan memang banyak. Salah satu tantangan kita kadang-kadang bertentangan pendapat pribadi orang itu.
menjalankan tugasnya sesuai dengan kewajiban, tetapi penilaian daripada atasannya atau saya sendiri bahwa itu sudah melanggar peraturan kewajiban seorang pendidik. Seorang pendidik itu mencerminkan yang sebaik-baiknya, apalagi tentang disiplin. Jadi kalau tentang selalu tak masuk, ini tantangan seorang pemimpin jadi kepala sekolah. Jadi akhirnya nanti pada penilaian ini SKP tentang masalah itu, kedisiplinan dia kena. Oke Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ini? Apakah ada programnya gitu? Misalkan apakah Bapak menjadwalkan kalau ada kasus ataukah Bapak akan merapatkan atau gimana gitu? Di dalam pendidikan ada kita mempunyai prosedur-prosedur. Prosedur kita kalau di sekolah itu komite kita rapatkan kalau ada kasus, dan sudah itu dengan majelis guru. Kalau kasus itu tidak tuntas, itu kita lanjutkan ke Korwil atau ke Korwil. Tidak bisa dilanjutkan oleh Korwil, ya mau tak mau ke dinas. Apabila sudah sampai ke dinas, orang dinas pasti mengatakan dia akan menegakkan hukum, yaitu tentang peraturan-peraturan. Berarti Bapak udah menjadwalkan, berarti dari jenjang ya, berjenjang ya Pak ya? Iya, insya Allah. Berarti berkomunikasi dulu, gitu, rapat dulu gitu Pak ya. Berarti kalau seandainya, berarti tidak keputusan di tempat, maksudnya ada kasus itu harus diselesaikan di tempat, tidak? Berarti ada jadwal ya Pak ya? Pakai jadwal lah. Jadi skema daripada kita itu program-program tentang membimbing bawahan itu sebaiknya harus ada skema prosedur yang jadwal ya Pak ya. Berarti sudah terprogram ya Pak ya. Ya, terprogram itu kalau kasusnya besar. Iya. Berarti kalau kasusnya ringan langsung di tempat aja ya Pak. Kalau kasusnya ringan, biasanya saya memanggil guru pribadi itu diberi nasihat. Berarti jadi hukuman empat mata ya Pak. Iya, hukuman itu ada bermacam-macam. Yang pertama teguran, yang kedua beri nasihat, yang ketiga ya tindakan. Iya, oke. Terima kasih Pak ya. Lanjut Pak, kan di sini Bapak mengambil keputusan itu ada faktor-faktor mungkin yang selama ini dalam mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus dilema etika ini Pak. Ada nggak keterlibatan orang lain atau Bapak mengambil keputusan sendiri? Memang kalau di dalam kedinasan tidak dibenarkan mengambil keputusan sendiri. Kita punya peraturan, tapi kita juga membuat kebijakan. Kebijakan itu harus didampingi dengan peraturan sesuai dengan prosedur. Ya, berarti Bapak melibatkan orang dan juga peraturan ya Pak ya? Iya. Berarti bukan kepentingan Bapak sendiri atau keputusan sendiri ya? Tak bisa. Ya Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika ini? Pelajaran yang bisa dapat dipetik suatu pemimpin itu pertama kesabaran. Ya. Yang kedua menempatkan ilmunya di dalam mempraktikkan di suatu lingkungan. Itulah yang dapat dipetik dari kejadian tersebut. Oke Pak, dari hasil ini yang saya tadi wawancara Bapak, sepertinya Bapak adalah seorang pemimpin yang berpengalaman, yang menurut saya dalam mengambil keputusan Bapak tidak mengambil keputusan sendiri ya Pak ya. Bapak mungkin nantinya jadi pemimpin yang saya akan jadi tauladan nih Pak. Iya, karena Allah. Bapak begini mengambil keputusan itu masih menilai-nilai kebajikannya, Bapak memikirkan itu gitu. Tidak mengambil keputusan karena saya ini kepala sekolah, saya bertanggung jawab, saya harus mengambil keputusan. Tidak seperti itu ya Pak ya. Dari yang saya dengarkan tadi, berarti Bapak mementingkan kepentingan orang banyak, mementingkan kebajikan apa yang di dalamnya tentang keputusan yang Bapak ambil, gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak atas waktu yang sudah Bapak sediakan untuk saya, dan luar biasa hari ini Pak, karena apa yang pengalaman yang udah Bapak ceritakan suatu pembelajaran juga buat saya ke depannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.